selamat datang di podcast Celotehan Ringan bersama saya Kak Sania dan saya Pinanda Isahnia. Hari ini kita akan belajar hal seru tentang cara menemukan permasalahan tokoh di dalam cerita. Nah, karena berhubung kita sudah bersama dengan Kak Fernanda selaku narasumber kita hari ini, jadi yuk langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, baik adik-adik, kita akan belajar langkah-langkah secara pelan-pelan yuk. Tapi sebelum itu, kakak ingin bertanya sih, apa yang dimaksud dengan permasalahan tokoh itu? Yups, betul. Jadi, permasalahan tokoh adalah kesulitan atau hambatan yang dialami tokoh dalam cerita. Biasanya muncul ketika terjadi suatu peristiwa yang membuat si tokoh merasa tidak nyaman, kesulitan, atau bahkan sampai terlihat sedih. Jadi, masalah tokoh itu tidak muncul tiba-tiba ya, tapi karena sudah pasti ada sebabnya. Selanjutnya, kakak akan kasih tahu kalian bagaimana langkah-langkah dalam menemukan permasalahan tokoh itu sendiri. Yang pertama, yaitu mencari tahu siapa tokoh utama dalam cerita. Biasanya tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dan paling banyak diceritakan. Yang kedua, amati saja yang terjadi pada tokoh. Biasanya permasalahan muncul di bagian tengah cerita. Yang ketiga, mengamati perubahan perasaan tokoh. Kita lihat perubahan permasalahan tokoh, apakah awalnya senang atau berubah menjadi sedih atau bahkan menjadi perubahan perasaan ini yang menunjukkan kalau si tokoh tersebut sedang ada masalah. Tahap keempat yaitu menemukan hubungan sebab akibat. Kita cari hubungan sebab akibatnya. Sebab itu berarti seperti alasan atau jawaban untuk pertanyaan kenapa sesuatu yang bisa terjadi, sedangkan akibat berarti hasil atau sesuatu yang timbul karena suatu kejadian. Apakah tokoh merasa sedih? Apa akibat dari kejadian itu? Langkah kelima yaitu fokus pada permasalahan utama. Pilih masalah yang paling penting, bukan masalah kecil. Masalah utama biasanya mempengaruhi jalan cerita, sedangkan masalah kecil adalah masalah yang muncul cuma sebentar. Langkah yang keenam yaitu merumuskan masalah dengan kalimat sederhana. Contohnya, setelah ditemukan, sampaikan dengan kalimat yang jelas. Gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Contohnya yaitu masalah tokoh adalah bla 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 karena bla 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 bla. Wah, ternyata ada langkah-langkahnya ya. Betul, dengan mengikuti langkah-langkah tadi, adik-adik akan lebih mudah menentukan masalah dalam cerita naratif tersebut. Penjelasan yang luar biasa Kak Fernanda. Nah, adik-adik, di pertemuan selanjutnya kita akan mendengarkan dongeng seru dan mencoba langsung untuk menemukan permasalahan tokoh dalam cerita. Jadi, jangan lupa untuk menantikan dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terus semangat belajar dan jangan lupa membaca cerita setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will stop falling in love with you. Di sebuah hutan yang rimbun dan indah bernama hutan ceria. Angin berbisik pelan, burung-burung berkicau memamerkan suara merdunya, serta para angsa yang terlihat tengah senang-senangnya mengajari sang anak berenang di sungai. Semua hewan di hutan ceria nampak hidup saling menjaga. Setiap harinya terdengar suara tawa dan canda, membuat suasananya terasa hangat, menenangkan, dan penuh persahabatan. Tapi suatu hari, musim kemarau melanda kawasan hutan lebih lama dari biasanya. Keindahan hutan pun mulai menyusut secara perlahan. Daun-daunnya tak lagi serimbun sebelumnya. Bahkan aliran sungainya juga nampak tidak sederas biasanya. Hewan-hewan di hutan ceria mulai merasa panik dan berkumpul di bawah pohon besar. Tak harus
harus mencari sumber makanan baru, kata si beruang dengan suara besarnya. Kelinci abu-abu mengangguk cepat. Aku sudah berkeliling, tapi tidak banyak yang tersisa. Burung hantu yang sejak tadi mengamati dari dahan ikut menimpali. Namun, aku seperti melihat cahaya aneh di bagian terdalam hutan. Di sana mungkin masih ada kehidupan. Beruang menatap sahabatnya. Kalau begitu, kita pergi bersama. Apapun yang terjadi, kita tidak boleh berpisah. Malam pun tiba, dan perjalanan dimulai. Hutan yang biasanya terlihat indah, kini terasa sangat berbeda. Lebih sunyi dan penuh tantangan. Akar-akar besar melintang di jalanan. Semak-semak rapat menghalangi langkah. Dan tanah yang lembab membuat perjalanan menjadi sulit. Burung hantu memimpin perjalanan dengan terbang di atas. Sedangkan beruang dan kelinci nampak berjalan mengikutinya dengan tetap menjaga keseimbangan. Apakah masih jauh? Tanya kelinci dengan napas berat. Ia sudah terlihat kelelahan. Tidak lama lagi. Burung hantu menimpali. Namun rasa lapar membuat kelinci menjadi tidak sabar. Aku bisa lebih cepat dari kalian. Katanya lalu melesat pergi tanpa menunggu. Beruang mencoba memanggil. Kelinci, jangan sendiri. Namun suaranya seolah tenggelam di antara pepohonan. Tak lama kemudian, kelinci menemukan sebuah tempat yang menakjubkan. Sebuah pohon besar berdiri kokoh, dipenuhi buah segar. Di sekitarnya, kunang-kunang berpendar indah seperti cahaya kecil yang menari di udara. Wah, banyak sekali. Serunya gembira. Namun karena terlalu tergesa-gesa, ia tidak memperhatikan tanah di bawahnya. Bruk! Ia jatuh ke dalam lubang yang tertutup daun dan ranting. Tolong. Suaranya melemah. Di sisi lain, beruang dan burung hantu terus berjalan bersama. Kita harus menemukannya, kata beruang cemas. Burung hantu memfokuskan pendengarannya. Aku mendengar sesuatu ke arah sana. Mereka pun bergegas. Tak lama, mereka menemukan kelinci di dalam lubang. Dengan kerjasama, beruang dan burung hantu akhirnya berhasil mengeluarkan kelinci. Meskipun kaki kelinci sedikit terluka. Aku salah. Aku terlalu terburu-buru dan meninggalkan kalian. Kata kelinci pelan. Beruang tersenyum lembut. Perjalanan bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang tetap bersama sampai tujuan. Mereka bertiga kemudian beristirahat di bawah pohon itu. Buah-buah dibagi bersama. Dan untuk pertama kalinya sejak kemarau datang, mereka merasa cukup. Cahaya yang dilihat burung hantu ternyata berasal dari kunang-kunang yang berterbangan di sekitar pohon. Seolah menjadi tanda ada harapan di tengah kesulitan. Sejak saat itu, kelinci abu-abu tidak lagi terburu-buru. Ia belajar bahwa kebersamaan adalah kekuatan terbesar dalam menghadapi kesulitan. Sebuah gang kecil yang jarang dilewati, seorang gadis bernama Nafa berjalan pelan sembari terus menunduk. Di tangannya, selembar kertas ulangan harian terlipat rapi. Namun genggamannya terlihat begitu kuat, seolah ia ingin menyembunyikannya dari dunia. Langit sudah berubah warna menjadi jingga, tapi gadis itu tak juga mempercepat langkahnya. Sejak di kelas tadi, Nafa hampir tidak berbicara. Di saat teman-temannya tersenyum melihat nilai mereka, Nafa hanya bisa diam menatap mejanya dan berharap tidak ada yang bertanya tentang nilainya. Ketika Nafa sudah berdiri di depan rumahnya, ia tampak ragu untuk melangkah masuk. Ia sangat takut
amarah sang ayah akan meledak begitu mendapati nilainya yang tidak masuk kategori nilai sempurna. Perlahan, Nafa mengembuskan napasnya. Lantas, membuka pintu dengan begitu pelan. Apa? Sudah pulang, Nak? Sudah, Bu. Ayo makan dulu. Di meja makan, Nafa masih terdiam. Ia makan dengan sangat pelan. Ingin berkata jujur pada sang ibu, tapi takut tiba-tiba ayahnya muncul dari arah belakang dan mendengar semuanya. Lantas, ia menggeleng. Tidak, Nafa takut ayahnya marah. Ia pun memutuskan untuk cepat-cepat menyelesaikan makan siangnya agar bisa lekas pergi ke kamarnya. Malam pun datang. Suara ketukan pintu dari luar kamarnya terdengar. Disusul dengan suara tegas sang ayah yang langsung membuatnya gelagapan, buru-buru mencari buku paketnya dan belajar. Nafa hari ini ulangan kan? Mana hasilnya? Jantung Nafa berdetak lebih cepat. Tangannya mulai dingin, ia menarik napas dalam-dalam, tapi tetap terasa berat. Ada, Pak. Perlahan, Nafa mulai membuka tasnya. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil kertas itu, lalu menyerahkannya tanpa berani menatap sang ayah. Ekspresi wajah ayahnya berubah mengeras begitu melihat angka di kertas itu. Nilai segini, kamu belajar tidak? Kata-kata itu terasa seperti menghantam hati Nafa. Ia menunduk lebih dalam. Baunya mulai turun. Napasnya tidak teratur. Aku sudah belajar, Pak. Kalau sudah belajar, kenapa hasilnya segini? Air mata mulai menggenang di mata Nafa. Ia sudah mencoba untuk menahannya, tapi suaranya mulai bergetar. Waktu ulangan, aku panik, takut salah. Di dalam kelas tadi, Nafa sebenarnya tahu beberapa jawaban, tapi rasa takut membuat pikirannya kosong. Sehingga tanpa sadar, jemari mungilnya ternyata memilih jawaban yang salah. Alah, alasan terus. Aku sudah berusaha, Pak, tapi takut, jadi nggak bisa mikir. Aku juga takut dimarahin Bapak di rumah. Tangisan Nafa memenuhi ruangan. Tidak ada suara lain, hanya rasa takut dan lelah yang akhirnya terutarakan. Bapak, sudah nak, tidak apa-apa. Bapakmu hanya capek sepulang kerja. Bapak tidak marah sama Nafa. Tidak marah gimana? Itu salah dia sendiri. Nggak bisa membanggakan kita. Kamu jangan terlalu memanjakannya. Pak, Nafa itu masih anak-anak. Bapak terlalu keras mendidiknya dan meminta hasil yang sempurna, tapi tidak pernah menemani prosesnya. Ayahnya terdiam. Ia melihat Nafa yang masih menangis. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar memperhatikan. Nafa kan nggak pengen dimarahin Bapak. Nafa pengen. Salah-salah dia, Nafa. Kata-kata itu membuat hati sang ayah luluh. Maafin Bapak ya, Nak. Bapak terlalu keras. Besok Bapak kemana Nafa belajar? Itu juga dong mau menemani, masa Bapak aja. Nafa mengangguk semangat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Nafa merasakan kehangatan dalam dekapan sang ayah.